luput dari mereka. Tapi kebanyakan kita hanya menganggap nikmat itu adalah harta. Kesehatan dianggap dia biasa aja gitu loh. Padahal orang itu siap mengeluarkan semua hartanya demi nikmat sehat. Saya ingat seorang kawan cerita di Jember ini, ada salah satu bos sakit dia. Sakit paru-paru, akhirnya dibawa ke Singapura. 2 pekan diobati di Singapura, habis 15 miliar. Pulang ke Jember tetap sakit, tapi bisa bernafas. Sebagian kita mungkin kerja sampai mati tidak pernah ngumpulkan uang 15 miliar, tidak pernah gitu loh. Sampai mati paling meninggalkan warisan cuma 2M, anggap banyak 2 miliar itu. Ini hanya 2 minggu sudah habis 15 miliar. Berarti nikmat sehat yang kita miliki jauh lebih besar daripada nikmat yang diberikan kepada orang kaya itu. Tapi lagi-lagi kita itu kurang bersyukur. Nikmatani, kata Nabi SAW, ada 2 nikmat, maghbunun fihima katsirum minan nas, yang kebanyakan manusia lalai untuk mensyukurinya, tidak dianggap nikmat. Apa 2 nikmat itu? Sehat dan waktu luang. Pengangguran itu nikmat enggak, Jam? Loh, nikmat, jamaah. Nikmat. Artinya orang itu nganggur, dia bisa hatam Al-Quran 3 hari sekali. Kalau sibuk kayak bapak, kalau antum di sini sibuk, sulit mau menghatamkan Al-Quran. Kadang-kala nunggu Ramadan baru hatam. Ditanya sama istrinya yang sudah punya istrinya, nah lihat masih muda-muda semua ini, belum punya istri. Proses pencarian istri itu. Ada sebagian itu yang Ramadan baru golek Quran. Jadi Ramadan itu baru tanya, mana Qurannya? Tetapi ketika orang itu nganggur, jemaah, orang itu nganggur, ada banyak nikmat sebenarnya, tapi dia beranggapan itu bukan nikmat lagi. Dan yang kedua tadi nikmat sehat ya. Kita dikasih sehat ini, alhamdulillah, bisa sampai ke tempat ini, duduk di bawah. Apalagi yang muda-muda ini masih bebas makannya. Kalau yang tua sudah dikurangi nikmatnya. Yang di atas umur 40 tahun ke atas itu kalau mau makan sudah nggak pakai mulut lagi, sudah pakai otaknya. Dia perhitungkan ini. Iki kolesterol, minggir. Ini asam urat, minggir. Terus makan apa, cuma? Itu dikurangi nikmatnya. Maka alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini. Dan nikmat yang paling agung itu nikmat menuntut ilmu agama. Alhamdulillah nih, imigrasi atau kantor imigrasi memberikan kesempatan antum dak golek duit toh. Sekali-kali golek ilmu gitu loh. Oh, dulu saya belajar, Ustaz. Kapan? SD. SD berapa jam belajar agama? 2. Oh, lali sampai lali. 2 jam. SMP sama 2 jam. SMA 2 jam. Kuliah, yang kuliah 1 semester atau nanti ada yang 2 semester. Setelah itu nggak ketemu sama agama, nggak ketemu lagi. Kapan ketemu agama lagi? Mati, disolati. Sebagian seperti itu ya. Maka alhamdulillah ketika dan kita tahu semangat pemerintah kita memang ya, ke depan ini ingin bagaimana ya karakter anak bangsa itu menjadi lebih baik. Yang tentunya salah satunya adalah dengan belajar agama ini ya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Allahumma salli wa sallim
wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ya, tema kita, jangan diperbudak dengan dunia. Memang kita melihat ya, orang kalau ke masjid sama ke tempat kerja lebih semangat kemana? Ke tempat kerja. Kadang-kala subuh tidak sembahyang, kerja tepat waktu. Ada yang subuh, alhamdulillah Ustaz, subuh walaupun telat. Jam berapa sholat subuh? Tadi 6:30, alhamdulillah. Oh, subuh 6:30. Nah, alhamdulillah Ustaz, anak punya sohib tidak sembahyang Ustaz, anak masih sembahyang. Jadi dia membandingkan dalam urusan agama dengan yang lebih buruk. Kalau urusan dunia, dia membandingkan dirinya dengan yang lebih baik. Dilihat HP temannya, apa? iPhone 17. Wis tutuk Jember iPhone 17. Ketika dia parkir motor, dia akan lihat apa? Motor-motor yang lebih bagus. Motor yang lebih jelek nggak dipandang sama dia. Ketika dia ngelihat rumah, dia lihat rumah yang lebih mewah. Rumah yang lebih jelek nggak dia pandang, karena dianggap orang ini tidak sukses. Yang sukses itu ini loh, pakaiannya seperti ini, mobilnya seperti ini, rumahnya seperti ini. Ahibati fillah, anak ingin antum semua buka handphonenya. Buka handphonenya sama. Yang punya handphone, yang nggak punya nggak usah buka. Buka aplikasi Qur'annya. Yang sudah download. Yang belum download, download dulu jamaah. Masuk Qur'an tidak on apa? HP-nya nggak ada aplikasi Qur'an. Qur'an terjemahan. Nah, buka surat Fatir, surat nomor 35. Surat Fatir. Supaya paling tidak antum keluar dari sini ada yang dibawa gitu loh. Kemarin anak ikut pelatihan sertifikasi dosennya. Salah satu yang dibahas itu, orang lain itu sudah membaca dan menulis, Ustaz. Kita bangsa Indonesia ini masih ngomong mbek ngrungokno. Bes itu, lek kongkon ngomong, Allahu Akbar. Makanya kenapa kafe-kafe laris disediakan buat orang-orang ngomong mbek ngrungokno. Sedangkan negara-negara lain, dicontohkan Brunei Darussalam, itu di kampusnya itu disediakan gazebo yang di situ mereka membaca, menulis, mengkaji. Tapi kalau kita masih ngomong Ustaz, dan ngurung-ngurung, maka anak kepingin antum membaca. Paling nggak ada yang dibaca hari ini. Ya, surat Fatir ayat 5 dan 6. Siapa yang mau baca? Nah, fadhal. Ya, berikan mic-nya Mas Ismi. Ini beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun. Haqqan qala nabura. Fala nabura taghur. Taghurrannakumul hayatid dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Ayat ke-6. Inna syaitana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu
isbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Barakallahu fikum. Ya, kalau antum semua pulang bawa 2 ayat ini sudah cukup. Allah mengatakan ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Kita tahu manusia itu bukan penduduk bumi. Kita itu bukan penduduk bumi. Maka jangan tertipu dengan bumi ini. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, di mana diletakkan? Di surga. Dan Allah mempersilahkan Nabi Adam untuk menikmati semua yang di surga. Yang dilarang cuma satu saja yang dilarang. Tapi ternyata memang yang menghalangi manusia dalam perjalanan menuju kepada Allah itu ada 4 hal. Yang pertama yang kita baca tadi ayatnya, dunia. Yang kedua adalah setan. Yang ketiga adalah nafsu. Nafsu itu jiwa. Yang keempat adalah hawa, kecenderungan manusia, yang akhirnya nggak nyampe dia ke surga lagi. Allah turunkan Nabi Adam dari surga ke muka bumi ini. Lalu kata Allah, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Apabila datang kepada kalian petunjuk dari aku, petunjuk untuk pulang. Jadi kita udah dikasih peta sama Allah. Ini peta kalau diikutin, ya seperti kita sekarang ada aplikasi Google Map. Walaupun kadang-kala menyesatkan. Ya. Tapi Allah turunkan petunjuk Al-Qur'anul Azim ini, fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia akan selamat dari 2 perkara. Kesesatan dan kesengsaraan. Allah turunkan Al-Quran. Maka Allah kasih tahu kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan tertipu sama dunia. Dunia ini hanya permainan, jemaah. Kita lihat presiden kita gonta-ganti. Ganti lagi. Kita lihat rumah-rumah yang di sekitar kita. Apakah orang itu akan hidup di sana selama 100 tahun? Tidak ada. Tahu-tahu ganti lagi. Seperti anak-anak kalau main di pantai. Kadangkala anak-anak itu bikin rumah-rumahan, bikin benteng, ya, bikin macam-macam, dialiri air laut, ya, seneng dia. Setelah itu bapaknya ngomong, nak, boleh nak, pulang. Dibawa itu jemaah. Ditinggal. Wah, dunia ini akan ditinggal. Berapa kali imigrasi Jember gonta-ganti kepala. Oh, di sebelah sana apa itu? Foto-fotonya siapa itu? Berapa orang yang sudah mati atau masih hidup? Hidup semua? Hah? Sebagian sudah meninggal. Yang lainnya? Nunggu meninggal. Kita kan ngomong hidup, sebenarnya nunggu meninggal. Itu yang Allah katakan, jangan tertipu sama dunia. Bohong dunia ini. Orang yang sukses hanya main-main belaka. Kalau kita lihat ya, orang yang main bola kemudian menang, pulang seneng, habis gitu ya selesai, kata dia. Dapat piala, dapat trofi, dibawa pulang ke rumahnya, dilihatin trofi itu. Kayak apa trofi? Tidak ada, kata dia. Cuma untuk dilihat. Pernah lihat trofi pemenang bola dijual di Pasar Tanjung? Pernah melihat? Itu kehidupan dunia, jemaah. Dunia ini terkutuk. Kata Nabi SAW, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini semuanya terkutuk dan yang ada di dalamnya terkutuk. Semua yang kita sentuh, semua yang kita lihat,
akan sirna. Itu pertanda tempat ini terkutuk. Antum pernah melihat ya, kadangkala ada mungkin film atau apa, orang berada di satu tempat dipegang hancur, hadid dunia. Maka Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzala, ngadakan hancur semuanya. Semua yang ada di dalam dunia terkutuk. Ada dua yang tidak terkutuk, perbuatan dan orang yang tidak terkutuk. Kalau perbuatan yang tidak terkutuk adalah zikrullah wa mawala, mengingat Allah. Kayak sekarang nih kita duduk bareng-bareng ingat Allah ya, baca Quran tadi, wa mawala, ketaatan kepada Allah, sholat, sodakoh ya, kemudian bekerja dalam rangka mencari keridhaan Allah, itu juga tidak terlaknat. Yang penting di situ ada Allahnya. Itu kalau perbuatan. Kalau orang yang tidak terkutuk itu ada dua, alimun wa muta'allimun. Kata Nabi SAW, yang pertama orang yang berilmu. Berilmu tentang apa? Bukan tentang yang terkutuk. Kalau ilmu tentang dunia kan ditinggal lagi. Ilmu tentang akhirat dia, ilmu yang mengantarkan dia ke surga dan menyelamatkan dari api neraka. Kalau di Jember ini ada satu orang, ini orang yang tahu satu-satunya peta menuju harta karun. Dan orang ini akan memberikan penjelasan di alun-alun Jember. Orang akan datang gak? Orang akan berpikir, loh aku kepingin soge, maka dia akan datang. Maka nih orang yang alim, yang memberitahu, yang mengajarkan tentang bagaimana jalan menuju ke surga dan jauh dari api neraka. Yang kedua, wa muta'allim, orang yang mau belajar. Maka kita dalam rangka supaya tidak terkutuk, maka kita ngaji. Jadi penipu pertama itu adalah dunia. Cuma dunia ini memang menyilaukan. Nabi SAW mengatakan, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini hulwah, manis dan hijau. Secara fitrah manusia, dia menyukai hal-hal yang manis dan suka memandang hal-hal yang hijau, dan itu dunia. Makanya kalau kita lihat, kenapa koruptor itu tidak ada yang miskin? Antum coba lihat. Kalau orang miskin korupsi, mungkin rakyat mengatakan, ya kesian lah, memang dia tidak punya rumah, gitu loh. Tidak punya rumah, bojo tidak punya, gitu loh. Motor tidak punya, pantas dia korupsi. Tapi rata-rata koruptor itu sudah kaya, rumahnya sudah mewah. Makanya kalau kita lihat KPK bagaimana bergerak, dilihat rumahnya ditemukan di sini, disita barangnya sih loh. Iki wong wis sugih. Ini orang sudah kaya. Kalau kekayaannya itu, umpamanya dia tidak bekerja dan duduk di rumahnya sampai mati tidak habis. Sampai mati tidak habis. Tapi karena tadi dunia ini hijau, dunia ini manis, sehingga orang terus seperti minum air laut, nggak pernah puas. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah di dalamnya. Khalifah itu artinya generasi yang akan tergantikan. Kita lihat bapak-bapak kepala kita di sana, semua tergantikan. Dan posisi antum sekarang akan digantikan orang lain. Oh iya, tapi anak akan naik ke atas. Taib, ketika antum naik ke atas, pada suatu hari antum akan mentok. Kemana akhirnya? Kuburan. Mentok. Akan diganti orang lain. Tolong itu harus kita pahami bersama. Posisi anak-anak akan diganti orang lain. Rumah anak akan ditempatin orang lain. Kalau anak mati lebih dahulu daripada istri anak mungkin akan dinikahin orang lain. Betul bapak-bapak? Enggak, Ustaz, tak kau mati bojoku. Dah iso mati. Mati di sini enggak ada istri yang lihat suaminya mati. Terus dia, bang, aku temelok, dah ada. Aku akan melanjutkan kehidupan ini. Maka tadi Allah menjadikan kita itu khalifah. Akan digantikan. Posisi kita pasti
mati diganti orang lain. Fayandur kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat kalian beramal seperti apa. Pada saat kalian punya kesempatan di posisi itu, amalan kalian seperti apa? Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati dengan dunia dan hati-hati dengan wanita. Oh, kenapa kau dikasih sitar ini? Iya. Kenapa toiletnya perempuan sama laki-laki dibedakan? Oh, ini bias gender, Ustaz. Kita harus kesetaraan. Toilet bareng-bareng. Bagaimana bapak-bapak? Mau bareng-bareng? Kalau bapak-bapak siap, bapak-bapak siap. Lu tadi. Wattaqud dunya wattaqun nisa. Hati-hati sama dunia, hati-hati sama perempuan. Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Yahudi itu rusak gara-gara perempuan. Itu kata Nabi SAW. Awal fitnah yang merusak itu mereka. Maka kita disuruh berhati-hati. Ahibati fillah. Terus sikap yang tepat seperti apa menghadapi dunia ini? Kalau tema kita jangan diperbudak sama dunia. Iya, seharusnya dunia itu di tangan kita, bukan di atas kita. Capek orang itu kalau gendong dunia, kesel jemaah. Tapi letakkan di tangan dunia itu, jangan di hati. Karena kalau kita letakkan dunia di hati, maka dada kita akan sesak mikiri dunia. Kenapa kalau kita perhatikan doa sebelum tidur dan doa setelah tidur, bangun tidur ya. Doa sebelum tidur dan doa bangun tidur itu mengingatkan kita tentang kehidupan dunia ini. Bismikallahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Dengan namamu aku mati ya Allah. Iya, aku mati ya. Besok ada rapat, belum tentu aku hidup loh. Besok ada transaksi loh, belum tentu aku hidup. Bangun aja belum tentu. Besok wallahu a'lam. Hari ini aku hidup dan hari ini aku mati. Kalau Allah tentukan hal itu. Ketika bangun tidur, apa yang dibaca? Nah, iya, Mas ini baca apa tadi bangun tidur? Kasih mic-nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelahnya baca apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, sebelahnya lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Belakangnya, kok bodoh kabeh ini? Sepakat memang. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Iku dungone. Jadi doanya itu betul, alhamdulillah. Tapi alhamdulillahirabbil alamin betul. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, memuji Allah. Tapi ada yang berkaitan dengan hidup kita. Alhamdulillahilladzi ahyani atau ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangkitkan kami, menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepada Allah kami akan dihimpun. Aku mati ya ma. Supaya ketika antum nih teman-teman berangkat ke tempat kerja tahu aku kita mati. Kenapa aku harus ngejar karir, ngejar pangkat, ngejar ini yang semuanya akan ditinggal, dan sebelum aku lahir semuanya sudah dicatat. Dua, semuanya akan ditinggal dan semuanya sebelum aku lahir sudah dicatat. Terus kenapa kita capek-capek? Itulah dunia yang membuat orang tertipu, dan Allah mengatakan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan kalian diperdaya oleh kehidupan dunia ini. Dunia ini seperti perempuan tua renta, ajuz, perempuan tua renta yang di make up oleh Moa. Apa Moa? Make up artis itu. Iya, antum pernah ngelihat ada sebagian yang sama istrinya lupa. Dia lihat bojone sapa itu? Lali mas. Karena dia di make up sama Moa. Berapa banyak orang yang tua, hitam, yang nggak cantik, di make up itu jadi glowing. Pertanyaannya, berapa lama dia glowing?
Sebentar, habis gini dihapus. Ketika dihapus, oh kayak gini, na'udzubillah. Ini rahim itu ternyata. Itulah dunia. Kita akan mengatakan na'udzubillah minad dunya al-fatinah. Ternyata aku tertipu dengan kehidupan dunia. Tapi sudah selesai. Itu akan terjadi kapan? Tatkala kita mati. Baru akan sadar. Maka kalau bicara bagaimana menyikapi dunia yang menipu ini, Nabi alaihi salatu wassalam pernah menepuk pundaknya Abdullah bin Umar. Tepuk. Lalu beliau mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing. Orang asing, antum ini di sini ngurusin orang asing. Berapa lama izin tinggalnya? Apa ada istilah yang 5 tahun, kitas terus kitab, terus mati? Oh enggak sih, belum ada proses untuk mati sih. Iya. Kita lihat orang asing itu adalah orang yang dia nggak akan tinggal menetap di tempat indah. Saya cuma sebentar. Apalagi kalau turis yang hanya visanya 4 bulan umpamanya. Dia tahu saya cuma 4 bulan, nggak kepingin punya rumah apa. Antum kan banyak duitnya gitu. Buat apa saya punya rumah di Jember? Saya ini turis. Nih izin tinggal saya cuma 4 bulan. Nggak kepingin beli mobil. Loh, buat apa beli mobil? Saya sewa aja. Rumah ngontrak, kata dia. Motor ngontrak aja, sewa, kata dia. Itu yang 4 bulan. Yang 1 bulan apalagi? Apalagi cuma 7 hari. Jemaah haji Indonesia yang berangkat haji, berapa lama di sana? 40 hari ya. Kalau antum nyambangi jemaah haji, tanyai, Pak, enggak beli rumah di Mekah sana? Kira-kira antum enggak disawat bik gelas? Ya apa? Aku di perak petang puluh dino tuh koma. Ya enggak lah di hotel di sana, kata dia. Loh iya, di Madinah 8 hari. Enggak tuh koma di Madinah. Astagfirullahaladzim, mikir lu. Cuma ulung dino. Kita di dunia itu tidak sampai sehari jemaah. Oh iso. Makanya Allah katakan nanti ketika hari kiamat, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Nanti ketika kiamat terjadi, orang akan tahu ternyata hidupan dunia itu cuma ya sore atau pagi. Enggak sampai sehari. Dan memang 1 hari di akhirat itu seperti 1000 tahun. Kata Allah Azza wa Jalla. Kalau antum baca Al-Quran, Allah mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. 1 hari di sisi Tuhanmu seperti 1000 tahun perhitungan manusia. Siapa yang hidup 1000 tahun? Makanya Nabi SAW ketika beliau tidur di atas tikar ya, kemudian tikarnya itu membekas di lambung Nabi SAW. Ada garis-garisnya. Ini bedanya kasur kita sama kasur Nabi SAW. Kalau kasur kita bangun membekas kita. Jadi ada bekasnya manusia di atas. Tapi kalau kasur Nabi SAW itu membekas di tubuh Nabi SAW. Umar nangis. Ngelihat orang yang paling dicintai Allah, orang terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, hidup susah gitu. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar wa Kisra, Kaisar Romawi dan Kisra itu sebutan Raja Persia. Mereka hidup bergelimangan harta, dalam kemewahan, dalam kenyamanan. Wa anta ya Rasulullah, dan engkau seperti ini, engkau utusan Allah. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya, apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalan aku dengan dunia ini adalah seperti seorang pengendara, seorang musafir yang naik ontanya atau naik kudanya. Dia berhenti di rest area, di bawah pohon istirahat, singgah sebentar. Thumma raha wa tarakaha, kemudian
musafir itu akan pergi meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Baik, apakah memang benar seperti itu? Coba kita hitung. Nabi SAW hidup di dunia ini, di atas bumi ini berapa tahun? 63. Baik, hidup di alam barzakh sana berapa tahun sampai hari ini? Hitung jemaah. 1400 berapa? Betul. 1400 berapa? Jemaah. Nabi SAW meninggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sekarang tahun 1447. Berarti beliau di alam barzakh, di perutnya bumi ini selama 1436. Bisa dibayangin? Betul, sebentar. Fir'aun. Kalau antum baca sejarah Fir'aun, Fir'aunnya Nabi Musa, artinya Fir'aun yang berjumpa dengan Nabi, karena Fir'aun ini sebutan buat raja Mesir, Kaisar sebutan buat raja Romawi, Kisra sebutan buat raja Persia, Najasyi sebutan buat raja Habasyah, Fir'aun sebutan buat raja Mesir. Fir'aunnya Nabi Musa itu cuma 100 tahun umurnya, jemaah. Nggak menikmatin juga dia. Dia disiksa. An-naru yu'raduna 'ala. Naam, an-naru yu'raduna 'ala. Mereka dipaparkan neraka kepada mereka sejak mati. Itu sampai hari kiamat. Dan sudah lebih 3000 tahun. Maka sebentar. Tadi kalau menyikapi dunia ini, sikapilah tadi seperti gharib, orang asing yang cuma sebentar. Atau yang lebih tepat, au abiru sabil. Abiru sabil ini mungkin tepatnya diterjemahkan orang yang sedang transit. Orang asing itu kadangkala seneng akhirnya menetap. Orang asing itu, dia tahu dia dapat izin tinggal cuma 1 tahun ya. Tapi kadangkala dia seneng ngurus bagaimana supaya Anda bisa tetap di sini. Yang lebih tepat, engkau menjadi orang yang transit. Ketika jemaah umroh ya, teman-teman mungkin berangkat umroh ya, Jakarta, Dubai, Mekah, Jeddah ya, Jakarta, Dubai, Jeddah. Disebutkan di Dubai kita hanya akan berhenti 12 jam. Biasanya boleh keluar dari bandara, melihat Burj Khalifah ya. Waduh, kepingin tinggal di sini. Kata tour leadernya, Mas, jam 12 kita berangkat. Berangkat lagi ke mall ya. Lihat Ferrari dijejer di sana. Ya Allah, kepingin satu anak. Mas, kita mau berangkat. Kita mau berangkat. Maka kita orang yang transit itu selalu sering melihat jam. Terus dia berhenti dengar suara juga. Pesawat ini, oh bukan. Pesawat ini, oh bukan. Itu orang transit. Kenapa? Karena dia takut waktunya berangkat dia nggak ada di situ. Akhirnya ketinggalan pesawat. Ruwet urusannya. Makanya kita sering di dunia ini dengar, apalagi sekarang dengan adanya mikrofon ya. Subuh-subuh kadang-kala anak di perumahan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, sopo sing budal di sini? Fulan. Nanti suatu hari akan ada sebutan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia, nama kita disebut, jamaah. Kenapa? Ya kita memang transit di sini. Maka orang transit itu tidak mikir untuk bawa barang banyak. Enggak, anak transit soalnya harus bawa barang nanti pindah, enggak, sudah. Terus gimana? Anak beli barang atau anak kirim barangnya. Maka itu yang seharusnya dilakukan di dunia ini.
Boleh punya rumah di dunia, tapi ketahui rumah antum nggak lama. Motor antum akan ditinggal. Bagaimana antum punya motor di sana? Bagaimana antum punya rumah di sana? Ada seorang ayah. Waktunya sampai jam 2 menit lagi jemaah. Iya. Ada seorang ayah di Solo. Ana diceritai sama orang tua di Bondowoso. Ayah ini setiap beli sesuatu selalu dia beli 2. Sampai uang belanja di rumahnya 2. Kalau sebulan habis 5 juta, 5 juta dikasihkan ke istrinya, 5 juta dikasihkan ke pesantren atau ke anak yatim. Beli baju selalu 2 dia, buat dia dan buat orang. Sampai beli mobil 2 aja. Anaknya protes ketika beli mobil. Ayah beli mobil, oke lah kalau baju 2, makanan 2, oke. Kalau mobil, ya mungkin anak-anaknya lah dikasihkan, jangan dikasihkan orang gitu, seperti itu. Kata sang ayah mengatakan, nah abah ini bukan hanya ingin naik mobil di dunia, abah kepingin naik mobil di akhirat sana nanti. Nah, ini mobil bakal ayah tinggal, harta ayah akan ditinggal semuanya, kalian yang akan bagi-bagi nantinya. Tapi bagaimana ayah punya bekal di sana? Dan Allah sebutkan ya, ketika orang ini mati, yang dia inginkan sedekah. Hatta idza jaa ahadahumul maut. Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang itu akan mengatakan, wahai Rabbku, undur umurku sedikit saja. Dia kepingin apa? Fa as-saddaq, aku pengen sedekah. Maka di antara cara kita itu untuk menghadapi dunia ini, perbanyak sedekah dari hasil yang baik. Setiap dapat gaji, pikirno omanya ana di akhirat. Istri loh, anak kepingin punya istri juga di akhirat gitu loh, bukan cuma di dunia. Ini yang bujangan-bujangan. Bagaimana antum berusaha untuk memperbanyak sedekah? Dan usahakan bicara sedekah ini sudah punya perjanjian sama diri kita. Contohnya, pokoknya anak akan sedekahkan 10% gaji anak. Bukan zakat ya. Kalau zakat 2,5%, dan itu setiap tahun, setahun sekali baru wajib zakat. Tapi ini sedekah, gajinya 2 juta, 200.000 anak sedekahkan. Saya bukan sedekah, nabung jemaah. Bicara sedekah kan kita berpikir hilang uang, enggak hilang. Maka usahakan seperti rutin, lama kelamaan kecintaan kepada dunia itu akan luntur. Kita akan berpikir seharusnya sedekahnya lebih banyak. Kenapa? Karena anak kan ke sana, semakin tua umurnya, iya ya. Anak belum punya rumah di sana. Kalau pengen punya rumah di surga, salah satunya adalah membangun masjid. Sedekah masjid 2.000. Beli pulsa tiap hari, entah berapa dia lakukan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia, jangan tertipu dengan syaitan yang menghalangi kita, jangan tertipu dengan nafsu kita yang selalu membisikkan keburukan, jangan tertipu dengan kecenderungan kita. Kenapa handphone itu macam-macam modelnya? Karena manusia punya kecondongan. Walaupun dia nggak butuh, dia akan beli. Maka tahan diri kita, usahakan kita memikirkan akhirat kita juga. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab akan dibuka dengan 2 pertanyaan dari bapak-bapak dulu. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya. Mas Rifki, kayaknya mau tanya Mas Rifki. Mas Ikirin kayaknya mau ada yang ditanyakan. Silakan. Itu. Mas. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika. Ingin bertanya. Tafadhal Mas Dika. Mas Alhamdulillah Ustaz. Jika kita dihadapkan pada pilihan tentang dunia, barang-barang konsumtif atau yang kita butuhkan, ada 2 pilihan. Kita bisa beli dengan fungsi yang sama. Semisal yang dicontohkan Ustaz tadi, handphone. Lebih bijak mana
handphone yang dengan harga yang murah itu fungsinya sudah terwakilkan, namun daya tahannya kualitasnya biasa saja. Dengan yang harga lebih mahal, lebih gengsi otomatis, tapi memang fungsinya dia berjalan lebih lama daripada handphone yang murah ini. Mengingat kita nggak tahu umur kita ataukah sampai besok saja, atau bahkan besok sudah tidak ada umur. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Ya, pertanyaan yang menarik jemaah. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang tidak sedang baik-baik saja kata jemaah. Kalau bicara manusia itu punya kebutuhan dan punya keinginan. Kalau bicara kebutuhan terbatas, keinginan tidak terbatas. Kalau bicara baju, ibu-ibu butuh baju berapa? Nah, 2. Satu dipakai, satu untuk ganti. Tapi kalau keinginan, ya bisa 2-3 lemari. Sudah full 4 lemari, 5 sampai seperti itu. Bicara handphone tadi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal ya. Allah itu maha indah dan Allah cinta dengan keindahan. Jadi tatkala seorang baju, handphone, dia boleh beli handphone yang mahal, yang bagus umpamanya, tapi tidak berlebih-lebihan. Karena hitungan berlebih-lebihan ini tergantung sama orangnya. Umpamanya orang yang sudah kredit umpamanya, utang, ini sudah bisa disebut berlebih-lebihan. Kok nggak mampu gitu loh. Ana pernah ketemu sama orang di Medina, keluar dari Masjid Nabawi, jamnya hilang. Jamnya itu ada yang ngambil ketika berdesak-desakan di pintu masjid. Terus ya Allah, jam mana? Berapa harganya jamnya bang? Ana tanya gitu. Enggak Ustaz, enggak mahal Ustaz. Ayo bang, ingin tahu berapa? Enggak, cuma 200 juta. Dia bilang enggak mahal. Ternyata setelah ngobrol anak makan malam sama dia itu punya pelabuhan di Kalimantan yang sehari itu 500 juta. Jadi 200 juta itu mahal apa murah? Murah jemaah buat dia. Maka kembali kepada orangnya. Kadang-kala buat orangnya itu berlebih-lebihan dia. Kenapa? Dia tidak mampu. Itu loh motor, kredit dia mampunya 3 juta. Bisa nggak kita beli motor 3 juta? Bisa nggak jemaah? Tapi dia beli yang 35 juta. Karena mengikuti nafsu tadi. Maka kalau bicara mana seharusnya yang dipilih sesuai dengan kemampuan. Engkau mampu mana? Dan tadi dikatakan ini mahal Ustaz, tapi bagus, lebih awet. Ya sudah, belilah hal itu. Kalau memang mampu lagi. Wa illa semua yang bagus-bagus mesti mahal gitu. Tapi kita nggak mampu. Nasihat ana jangan sering masuk ke marketplace. Itu termasuk godaan dunia. Karena kita ditampilkan dengan hal-hal yang kita nggak membutuhkannya. Dulu orang ke pasar itu, pasar ini tempat yang paling dibenci sama Allah ya, pasar ini. Paling dibenci sama Allah. Anda ngomong sama istri Anda, kalau ke pasar tolong catet yang mau dibeli apa. Karena kadang-kala mbak-mbak ini ke pasar, kalau nggak nyatet, dia mau enggak, Anda mau beli kos kaki kata dia. Pulang bawa sak kresek gitu. Loh apa sak kresek ini kata dia. Isi, oh ini murah, ini diskon, ini promo loh. Ya diborong pasar itu nanti semuanya. Maka tadi kalau bicara apa yang harus kita pilih ketika kita membutuhkan sesuatu, tentunya lihatlah kemampuan kita. Jangan membandingkan dirimu dengan orang lain. Fulan bisa beli ini, ya sudah itu fulan bukan ana. Dan dalam bekerja, orang yang bekerja niatnya memberikan nafkah kepada orang tua atau memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau nih mas-mas ini yang masih muda-muda, tujuannya supaya nggak jadi benalu di masyarakat, supaya tidak ngerepotin orang tua, dia ingin mencukupi dirinya. Kata Nabi SAW, fahuwa fi sabilillah, dia di jalan Allah. Tapi kalau dia bekerja niatnya riya'an wa mufakharatan, niatnya pamer,
Dia ingin bekerja supaya bisa beli ini untuk pamer dan untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Ini orang di jalannya setan. Jadi tadi bekerjanya dan kemudian ketika dapat duit membelanjakannya harus pakai aturan dan harus pakai niat yang baik tadi. Maka nggak ada masalah ketika dia mau beli yang baik. Kalau dikatakan, Ustadz kan ini mahal Ustadz, belum tentu umurnya sampai besok dia. Kan jadi warisan. Tetap yang diwariskan, insya Allah kalau mahal itu ono regone gitu loh. Mungkin seperti itu. Jadi ingat innamal a'malu binniyat, dan tadi belilah yang dibutuhkan dan sesuai dengan kemampuan. Antum butuh motor, tafadhol beli motor, tapi sesuaikan dengan kemampuan antum. Barakallahu fikum. Nah, Mungkin untuk ibu-ibu silakan bila ada yang bertanya. iya monggo ibu-ibu. Iya, silakan. Ada. Monggo mic-nya udah dikasih kan? Loh ada yang mau tanya dari depan, kalau dari belakang nggak kelihatan nanti. Ada. Oh ada mic-nya. Nah, silakan. Oh, tidak rebutan mic mereka. Nah, silakan, ini ada yang apa Mas Sudi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. saya Isma. Saya ingin bertanya Ustaz. Jadi saya pernah mendengar ceramah Ustaz bahwasanya sedekah paling utama itu adalah kepada keluarga. Sedangkan faktanya di lapangan itu Ustaz ya, kadang sedekah kepada keluarga itu dianggap hal yang gak wow Ustaz. Banyak orang cenderung sedekah itu dilaksanakan kepada anak yatim, kemudian untuk masjid. Saya sampai punya pandangan saya sendiri bahwasanya sedekah orang lain itu memang terkesan lebih wow karena orang lain pasti akan berterima kasih. Ada ucapan yang jelas, wah perlu terima kasih, ditunggangi dan lain-lain. Sedangkan pada keluarga itu terkesan biasa saja, memang kewajiban. Nah, seperti yang dijelaskan Ustaz tadi bahwasanya ketika kita anak yatim, bapak ini menyediakan mau bagi hartanya jadi dua, beli ini dua. Akhirnya anaknya protes Ustaz. Kalau demikian kan jadinya, kalau saya pandangan saya Ustaz ya, kalau bapak pengen ke sana, itu kan seakan-akan kok kali udah anakmu, kok kali bapak tuh ngasih pengennya sama deh akhirat itu Ustaz. Bahwasanya ini juga ada kaitan dengan saudara yang paling utama daripada keluarga dan Ustaz. Jadi saya mau penjelasannya bagaimana mendidikan mental dan memberikan pemahaman kepada keluarga itu adalah hal yang baik. Tidak hanya sedekah kepada keluarga, tapi juga beliau. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, jamaah, jadi memang ada orang yang levelnya masih biasa-biasa saja. Biasanya pertanyaannya itu, amalan apa yang harus saya kerjakan? Tapi levelnya naik itu, dia akan menanyakan mana yang lebih utama. Maka kalau kita lihat para sahabat itu, pertanyaannya sudah seperti yang ditanyakan tadi. Mana yang lebih utama sekarang? Sedekah kepada fulan atau fulan? Bukan bicara sedekahnya, dia sudah sedekah, tapi ingin mendapatkan keutamaan yang lebih sekarang. Ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah indi dinar, aku punya 1 dinar. Aku punya 1 dinar. Kata Nabi SAW, anfiqhu ala nafsik, sudah engkau infakkan kepada dirimu. 1 dinar itu engkau pakai buat engkau, untuk biaya hidupmu. Kata. Wa indi dinarun akhar, kata, aku punya 1 lagi dinar, infakkan kepada keluargamu. Jadi memang ketika orang mau infak itu jangan sampai yang wajib ditinggalkan. Ingin mendapatkan fadilah ya, karena perbuatan itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Jadi ketika yang wajib sudah dilaksanakan, dia kepada istrinya dikasih nafkah yang cukup ya. Jangan sampai dia sedekah keluar
istrinya nggak dicukupin, anaknya nggak dicukupin, ini zalim namanya. Karena memang tadi disebutkan kalau sedekah di luar itu, masya Allah, syukronnya itu sampai setahun, gitu loh. Kita kalau ke keluarga, perasa ini bang. Jadi kadangkala itu memang bedanya di hati nanti kitanya. Jadi mana yang lebih utama? Yang wajib lebih utama. Kemudian keluarga lebih utama. Umpamanya gini, kita bicara keluarga, ada keluarga yang jadi kewajiban kita, ada yang keluarga tidak jadi kewajiban kita. Umpamanya anak jadi kewajiban kita, tapi keponakan bukan kewajiban kita. Terus umpamanya bibi kita mungkin bukan kewajiban kita karena ada suaminya, cuma bibi memang susah gitu loh. Mulailah tadi dengan kerabat-kerabat. Ketika datang kepada Nabi SAW, seorang sahabat yang bernama Abu Talha, setelah turun firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mencapai tingkat albir, kebajikan itu, sampai kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Karena banyak orang itu menginfakkan sesuatu yang wis tidak disenangi, ngono lho. Baju tidak layak sudah, makanan sudah mau rusak, bagi-bagi no, gitu loh. Ini sahabat ketika turun ayat itu datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, inna ahabba mali, harta yang paling aku cintai itu adalah biruha, kebun kurma, ada sumurnya di sana. Aku jadikan itu fi sabilillah ya Rasul. Terserah engkau mau dikasihkan ke siapa, terserah engkau. Apa kata Nabi SAW? Ara anta ja'alahu fil aqrabin. Kalau terserah aku, maka pendapatku, kata Nabi SAW, engkau bagikan kepada kerabat-kerabatmu. Jadi memang tolong jangan sampai kita membantu saudara kita yang ada, umpamanya ada gempa ya, ada gempa di Palu. Oh, kita sedekah di sana. Ketika musibah itu nasional, insya Allah yang peduli banyak. Tapi kalau keponakanmu, adikmu, kakakmu, siapa yang peduli? Ya kita yang tahu dengan kondisi mereka. Mereka nggak mungkin ngumpulkan donasi gitu loh. Tapi kalau Palu bisa buka donasi untuk Palu apa. Maka tadi jangan sampai yang dekat dilupakan. Kita berpikir yang luar sana pahalanya lebih banyak. Enggak, yang lebih banyak di kerabat. Tapi kalau sudah kerabat, ya tadi orang lain. Tadi orang tua itu kenapa tidak bagi-bagi sama anaknya? Kalau dia berikan kepada anaknya, mungkin dia tidak mendidik anaknya juga. Soalnya anak-anak kalau dimanjakan nantinya, beli ini itu semua loh. Kapan kau berusaha? Tapi bapaknya kan ngomong jelas kalau bapak mati, jadi warisan buat kalian. Nggak jadi warisan buat sekolahan itu nggak ada. Warisannya tetap buat anak-anaknya. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair. Cek, Jazakallah Ustaz atas semua ilmu yang disampaikan pada hari ini. Mohon berkenan untuk menutup dengan Barakallahu fiik ya. Ada doa yang sering dibacakan Nabi SAW kalau beliau bermajlis dengan sahabatnya. Beliau mengatakan, Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, bagikan buat kami rasa takut kepadamu yang dengannya kami terhalangi dari perbuatan kemaksiatan. Wa minat ta'ati ma tuballighuna bihi jannatak, dan berikan kepada kami kepatuhan dan ketaatan kepadamu yang dengannya engkau sampaikan kami ke surgamu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, dan berikan kepada kami keyakinan yang dengannya musibah-musibah dunia menjadi ringan. Wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmatin pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami sampai kami mati, dan jadikan itu warisan kami. Waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Jadikan balasan kepada orang-orang yang menzalimin kami, ya Allah. Tolonglah kami menghadapi orang-orang tersebut. Wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina.
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Ya Allah, jangan jadikan musibah menimpa dalam urusan agama kami, dan jangan jadikan dunia ambisi kami yang paling besar dan puncak dari keilmuan kami, dan jangan jadikan pemimpin buat kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.